Seperti yang kita lihat, Pirate Nation melakukan update, membuat jaringan baru, yaitu Boss Chain. Bagi dulur yang baru nonton video Sesepon FT, terutama tentang Pirate Nation, bisa cek aja playlist Sesepon FT, nanti cek aja video terakhir yang ditambahkan, dulur akan melihat Pirate Nation playlist. Sudah saya buatkan videonya dari awal pembuatan gamenya, daftarnya, dan update-update terbarunya. Dan apa yang akan dikembangkan tim di kedepannya. Saya akan coba bahas sedikit lur di video kali ini. Soalnya saya sempat melihat pembicaraan product lead dari Pirate Nation sama Proof of Play. Jadi kalau ingin tahu seseorang yang paham pengembangan produk di Proof of Play, yaitu produknya itu Pirate Nation, maka Mas Adam Fern ini salah satu orang yang memang mengetahuinya loh. Cuman karena pembahasan ini cukup panjang, jadi akan saya bahas sedikit terutama apa yang dikembangkan tim ke depannya. Selama beberapa bulan ke depan itu nanti akan bagaimana produk dari Pirate Nation atau Proof of Play. Jadi tim Pirate Nation sendiri sebenarnya sudah memiliki beberapa kerangka tujuan ya untuk jaringan Proof of Apex ini lur. Terutama Pirate Nation, karena Pirate Nation ini kan sepenuhnya on-chain ya, atau sepenuhnya semua data yang ada di dalam game itu on-chain atau berada di jaringan. Sehingga otomatis ketika banyak yang memainkan gamenya, maka otomatis akan ada banyak transaksi di jaringan Proof of Apex. Kita bisa lihat ya di sini ya, setiap transaksi, setiap item yang dulur dapatkan di dalam game akan masuk ke jaringan Proof of Apex, akan terekam di sana, akan tersimpan di sana. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa tim membuat jaringan baru yaitu Proof of Boss. Sebenarnya ide tim membuat Proof of Play Boss ini dari game web 2 ya. Kalau kita lihat game web 2 dulu kan nggak terlalu ramai. Maksudnya ketika awal-awal perkembangan game web 2 online, perkembangan yang main kan nggak banyak. Tapi seiring berkembangnya waktu, para pemain yang bermain di online dalam satu server itu sangat banyak. Sehingga membuat server nge-lag atau semacamnya. Maka muncullah opsi dalam satu game memiliki banyak server atau berjalan di banyak server. Nah, tim dari Proof of Play Apex ini memiliki ide dari game Web2 tersebut loh. Nah, kenapa enggak kalau game Web3 yang datanya itu seluruhnya on-chain dan tersimpan di dalam jaringan, biar nggak terlalu berat ya buat aja jaringan baru. Sehingga muncullah Proof of Play Boss. Nah, itu adalah idenya loh. Makanya di sini disebut Boss ini adalah jaringan kedua dari Proof of Play multi-chain. Karena memang nantinya dan kedepannya tim akan fokus untuk mengembangkan banyak jaringan lagi. Ini masih tahap awal ternyata. Nah, ini adalah kejutannya ya. Sehingga kedepannya ketika Pirate Nation sudah dibuka pendaftarannya, maka otomatis akan ada banyak transaksi di jaringan tersebut. Sehingga nanti dulu nggak perlu khawatir lagi dan nggak akan ada antrian-antriannya. Saya sendiri kalau masuk ke dalam gamenya sudah nggak ada antrian lur. Sehingga sebelum gamenya rame, dulur wajib main dari sekarang. Nah, ini sebenarnya tujuan kenapa saya buat video ini ya. Pertama dulur biar paham Pirate Nation itu kedepannya gimana, jaringan Proof of Apex bagaimana, dan kenapa kok membuat jaringan kedua yaitu Proof of Play Boss. Lalu dan kenapa dulur harus main di gamenya sekarang. Sebelum rame, mainkan sekarang. Nanti akan saya kasih penjelasan lebih lanjut ya. Kenapa dulur harus main secepatnya. Sebelum kita membahas alasan kenapa dulur harus main secepatnya, saya ingin memberikan sedikit bukti betapa padat jaringan Proof of Play Boss sama Apex ini. Kalau kita lihat TPS-nya atau transaksi per second-nya sendiri masuk di 1, 2, 3, 4 itu 4 ya, di ranking 4 loh di seluruh EVM. Kalau Ethereum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomor 8. Loh kok Ethereum yang jaringan besar nomor 8? Ya karena mungkin gasnya gede ya, jadi ya orang-orang pilih transaksi lain. Kayak BASE ini kan murah banget tuh, jadi wajar kalau transaksinya nomor 2. XAI ini TPS-nya nomor 1. Proof of Apex 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 6 ya.
atau nomor 5. Dan yang bos sendiri yang baru kemarin diluncurin itu sudah ada di ranking 10 besar. Itu kalau kita lihat TPS-nya. Belum kalau kita lihat MGAS-nya ini ya. MGAS-nya aja di nomor pertama loh, Apex ini. Megagas per second, million gas per second-nya. Dan perlu dulur ingat, Apex ini cuman ada satu game loh ya. Belum ada banyak proyek yang ada di ekosistemnya. Beda kayak base itu kan udah banyak tuh ekosistem yang masuk di jaringannya. Tapi Apex, ingat lor, cuman satu game doang. Gimana kalau seandainya game lain masuk di ekosistem proof of play? Makanya tim membuat ide untuk mengembangkan banyak jaringan di bulan-bulan mendatang. Ya nanti kita pantau aja perkembangannya karena Pirate Nation sendiri memiliki potensi bagus untuk berkembang. Nanti kita coba pantau terus perkembangan update dari game Pirate Nation. Nah, alasan lain kenapa dulur harus main Pirate Nation dari sekarang atau secepatnya adalah karena di sini kalau dulur main tanpa membeli yang unlock trading ini, karena kan kalau untuk trading kita harus beli NFT-nya ya. Kalau nggak punya NFT-nya kita nggak bisa trading itemnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, seluruh item yang kita miliki ini adalah on-chain, yaitu berada di dalam jaringan, yang otomatis semua item ini bisa dijual dan ada harganya. Sedangkan untuk punya atau jual item kan harus punya lisensi ini. Kalau nggak punya harus ranking 10 di sini ya, bentar. Nah, ini nih, ranking 10. Saya masih ranking 8. 2 bulan main lebih baru ranking 8. Nah, kenapa saya coba ajak dulur main dari sekarang dan kalau bisa secepatnya lah. Jangan nunggu kapan atau nunggu nanti. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, gas langsung daftar. Kenapa? Karena nanti kalau gamenya viral, dulur udah ada di level 10, nggak perlu nunggu berbulan-bulan. Jadi ketika viral kan harga item ini bisa jadi naik lebih tinggi lur, karena permintaan pasar meningkat. Sehingga dulur yang baru main nggak bisa jual secara langsung gitu ya. Makanya dulur harus main dari sekarang biar nanti ketika sudah gamenya viral, dulur sudah mencapai level 10 di sini. Dulur nanti bisa jual, orang nggak bisa jual. Dulur sudah bisa jual. Kayak saya nih, main kemarin itu dapat ini tadi ya, upgrade ini nih. Kalau dijual $4 tuh. Gimana kalau seandainya dulur dapat item-item yang lain tuh, lumayan tuh kalau dijual. Jadi sambil nunggu ranking 10 biar dulur bisa trading, sekalian dulur bisa ngumpulin itemnya dari sekarang. Kayak gitu loh. Itulah kenapa saya ajak dulur main aja dari sekarang gitu. Kalau ada kesempatan daftar gas saja. Terus bounty, saya yakin dulur juga kadang lupa ya. Bounty ini lumayan untuk nambah-nambah item ini nih. Bounty kita harus pilih yang Pirate Nation ini, yang ini ya, butuh 10 Pirate Nation. Tapi kalau kita yang gratisan itu cuma satu ya. Jadi pilih yang satu kayak gini, yang satu nanti klik aja set crew, nah kayak gini start. Nanti pasti bisa ya. Gitu. Karena banyak yang nggak tahu, terutama yang quest juga kadang lupa tuh, energi ya. Ini lumayan tuh energi habisin biar naikin level. Nah, ini contoh ya, kita cek di sini transaksinya kelihatan dan terbaca. Langsung masuk. Kita nggak butuh biaya gas karena memang sudah otomatis masuk ke akun kita itemnya ini dan udah dalam bentuk NFT itemnya tersimpan dalam jaringan, kita bisa jual. Bagi dulur yang masih bingung, nanti tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Kalau memang mau daftar, cek aja ya video ini. Cuman sekali lagi dulur harus tahu, karena memang belum dibuka secara umum. Maka kalau dulur daftar sekarang itu masuk whitelist ya masuknya itu. Tapi masuk whitelist pun sebenarnya nggak masalah. Apalagi kalau dulur niat main, terus jual item nanti ke depannya, ya daripada nunggu gitu loh. Seperti yang saya jelaskan tadi, udah viral baru main, dulur nggak bisa jual gitu. Jual itemnya sayang. Kalau main dari sekarang kan pasti udah level 10 ya nanti. Tinggal nanti jual-jual item aja. Untuk booty point juga sudah terupdate di sini. Tinggal nanti daily strike multiplayer-nya akan diupdate, masih ada bug jadi tunggu saja. Dan nanti minggu depan saya akan coba bahas boss chain biar dulur nggak bingung dan biar dulur ada gambaran gamenya seperti apa. Terutama yang nggak main-main, dulur pantau aja ya karena ini gamenya potensial. Tinggal nanti nunggu viral aja sebenarnya Pirate Nation ini dan berharapnya sih viral. Kalau nggak viral
Ya harus viral sih. Goblok. Bagi yang belum subrek, jangan lupa di subrek, like, comment, share biar nggak ketinggalan informasi terbarunya. Nanti akan saya coba update karena game ini menurut saya memang cukup potensial loh. Game-game lain juga sebenarnya masih saya pantau, cuman memang kadang ada beberapa yang belum ada update ya. Sebenarnya banyak game-game yang potensial gitu, termasuk Spellborn itu lumayan lah. Atau game-game yang receh, game santai sebenarnya kayak Devon Go itu sebenarnya masih cuan tuh. Terus game Legend of Arcadia juga nunggu update terbaru. Si Prodigy, terus Juicy Adventure masih banyak lur. Yang kemarin habis free minting ya. Ya nanti pantau aja lah, semoga ada yang bagus terus kita bisa mainin terus. Kalau masih bingung tinggalkan jajannya di kolom komentar. Sekian, matur nuwun lur.